pelan-pelan. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Apa tujuannya? Tujuan reproduksi adalah untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan suatu jenis makhluk hidup. Jadi tujuannya secara garis besar adalah untuk melestarikan jenis supaya tidak mengalami kepunahan. Proses reproduksi membutuhkan sel-sel gamet yang baru ya. Jadi kita harus melakukan pembelahan sel atau penggandaan sel dan menghasilkan sel-sel gamet yang baru-baru. Proses pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama, mitosis, dan yang kedua adalah meiosis. Apa perbedaannya antara mitosis dan meiosis? Kalau mitosis terjadi pada sel tubuh. Kalau meiosis terjadi pada sel penghasil gamet, seperti testis menghasilkan sel sperma dan ovarium menghasilkan ovum. Sel anak yang dihasilkan oleh mitosis itu identik dengan sel induknya, sama-sama memiliki jumlah kromosom diploid atau di 2N. Kalau sel anak dari pembelah meiosis itu kromosomnya hanya setengah dari kromosom sel induknya, jadi berarti sel helpoid. Pembelahan mitosis hanya satu tahap, sehingga sel anak yang dihasilkan hanya 2. Satu membelah jadi 2. Sementara kalau meiosis pembelahannya 2 tahap, jadi sel anak yang dihasilkan ada 4. Kalau mitosis untuk mengganti sel yang rusak dan pertumbuhan, kalau meiosis untuk menghasilkan sel gamet. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis hanya profase, metafase, fase, dan telofase. Sementara kalau meiosis karena pembelahannya 2 tahap, jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan tolafase 2. Nah, di gambar ini terlihat dengan jelas ya, kalau mitosis, sel anaknya hanya 2 dan identik dengan induknya. Kalau meiosis, anaknya 4 dan tidak identik dengan sel induk. Nah, untuk proses pembentukan gamet itu namanya adalah gametogenesis. Gametogenesis terbagi menjadi 2, yaitu oogenesis yang merupakan pembentukan ovum dan spermatogenesis yang merupakan pembentukan sel-sel sperma. Ya, di sini kita bisa lihat bagannya, proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum ya, spermatogenesis dan oogenesis, keduanya pembelahan meiosis 1, meiosis 2 dengan hasil kalau pada spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang aktif, sementara oogenesis hanya 1 ovum yang aktif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Di sini saya tunjuk bagian masing-masing daripada pria dan wanita. Kalau pada pria ada uretra, lalu uretra ada di dalam penis ya, testis, epididymitis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, kemudian ada dinding endometrium, ada ovarium dan oviduk atau saluran, telur. Nah, apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk kita bahas. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epidemis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang, sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuku ke kantung vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluaran sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita yang pertama adalah ovarium, untuk menghasilkan ovum hormon estrogen dan progesteron. Ada juga oviduct atau tuba falopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi ovum dilepas oleh ovarium menuju kuba falopia, lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus tertanam di dinding rahim. Pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus. Lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim, dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi, yaitu siklus kurang lebih selama 28 hari, mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Bisa kita lihat di sini hari pertama siklus menstruasi ya. Hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah fase menstruasinya sendiri. Kemudian fase praovulasi, dan di hari ke-14 ada fase ovulasi. Setelah itu ada fase pasca ovulasi, persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Nah, proses tersebut membutuhkan beberapa macam hormon ya. Apa saja fungsi? Fungsi hormonnya? Yang pertama adalah FSH, yang mematangkan folikel berisi sel telur. Lalu ada estrogen, yang menebalkan endometrium, dilanjutkan dengan LH, yang memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum.
Korpus luteum inilah yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan ketebalan dinding rahim. Nah, progesteron itu berfungsi untuk menjaga penebalan dinding rahim selama kehamilan. Ya, kita lihat di sini dalam proses kehamilan selain dinding endometriumnya. Menebal, ada juga beberapa lapis pelindung embrio, yaitu korion dan amnion. Amnion adalah selaput tipis yang di dalamnya terdapat cairan. Biasa kita sebut sebagai cairan. Ketuban atau cairan amnion yang fungsinya menjaga embrion dari benturan dan ada plasenta yang menghubungkan bayi dengan ibunya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa penyakit seksual menular yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifilis ya. Sifilis ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Lalu ada gonoroe, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria. Gonoro, ada juga herpes kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex. Dan ada AIDS ya. AIDS ini adalah penurunan kemampuan imun akibat virus HIV. Dan penuklarannya, salah satunya adalah melalui kontak seksual. Jadi, untuk menghindari penyebaran penyakit ini, kita harus menghindari seks bebas. Dan kemudian, kita juga menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin kita. Selalu pastikan untuk menjaga kebersihan organ kelamin kita ya. Selesai sudah materinya. Terima kasih karena sudah menyimak.